ketika seorang dewasa bicara dengan anak-anak dan dia melihat ke bawah dan anak-anak harus mendongak, saya merasa bahwa pada saat itu orang dewasa itu tidak menganggap anak-anak itu setara. Tapi ketika dia jongkok, dia turun dan matanya betul-betul satu level, saya tahu bahwa Rian menganggap anak ini setara dengan dia, ada respect di situ dan everything will be okay. Hi, welcome back to Rewind. Hari ini Maple kedatangan seorang musisi, seorang penulis yang bukunya diadaptasi dengan judul yang sama, Nawila. Selamat datang Ibu Reda Gaudiamo. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu sudah datang dan selamat datang juga di Rewind. Terima kasih sudah diajak ke sini. Hari ini sebelum kita membahas banyak soal Nawila, kita akan membahas kehidupan Reda Gaudiamo sejak kecil. Aduh. Oke. Berapa tahun yang lalu berarti Bu? Berapa ya? Kalau dari lahir berarti 64 tahun yang lalu. Kita akan start di kota Surabaya. Oke, silakan. Aku kayak beberapa tahun lalu ke kota Surabaya dengan panasnya dan segala macam. Tapi pas lihat di film itu kayak aku berharap melihat apa yang aku lihat di film Nawila itu loh Bu. Jadi mungkin kita akan startnya dari situ. Seperti apa kota Surabaya di tahun 60-70-an dari kacamata Reda kecil? Kalau mengingat kembali masa itu, menurut saya Surabaya sangat menyenangkan loh. Sangat menyenangkan. Jadi jalan Kerembangan tuh tempat gang Kerembangan. Karena emang namanya gang Kerembangan itu menurut saya cukup luas, terus banyak pohon-pohon juga, lalu kemudian ada tetangga-tetangga tuh punya halaman, punya bunga-bunga kecil-kecil gitu ya. Jadi saya di rumah saya aja waktu itu punya sebuah pohon cemara yang cukup besar dan pohon cemaranya agak unik, bukan pohon cemara yang pohon Natal gitu, tapi pohon yang daunnya halus-halus itu. Saya bisa naik ke situ, jadi menurut saya sangat-sangat nyaman. Terus kemana-mana bisa naik beca, bisa makan es krim di di mana-mana, bisa pergi kemana-mana gitu dan menyenangkan rasanya. Nggak panas kayak enggak. Aku kayak pas kesana panas banget ini. Ya mataharinya ada 5 kayaknya. Iya. Tapi seperti apa gang Kerembangan sekarang Bu? Oh sekarang sangat berbeda ya. Jadi rumah-rumah itu yang dulu sangat sederhana sebenarnya. Jadi bentuknya dan pagarnya dari kayu gitu. Sekarang sudah dari besi, lalu ada rumah yang pakai tiang-tiang, pakai pilar-pilar. Saya kenapa bisa begitu ya gitu. Tapi rumah sahabat baik saya, rumah Farida, masih tetap seperti dulu, tetap besar dan bahkan sekarang punya pohon yang lebih banyak, tanaman yang lebih banyak karena Farida ternyata sangat suka dengan tanaman. Berarti Farida masih tinggal di? Iya masih ada. Dia 1-2 tahun lebih tua dari saya dan dia masih di jalan itu. Ternyata menarik juga ya. Kayak kalau ada scene-nya yang sekarang gitu Ibu bertemu dengan Ibu Farida pasti menarik sekali. Jadi saya ketemu dengan dia tahun 2023. Secara khusus saya ingin menengok rumah saya itu. Jadi saya waktu itu ada kegiatan di Surabaya, terus saya bilang saya mau mampir gitu. Saya datang, waktu masuk ke gangnya saya sudah tidak kenal gangnya, saya tidak kenal juga rumah saya. Terus tapi waktu saya balik, loh ini rumahnya Farida ya gitu, dan masih sebesar itu. Jadi rumah saya tuh segini, rumahnya Farida tuh segitu. Jadi memang pintu rumah saya tuh lurusannya ya salah satu pintunya Farida. Nah jadi waktu itu saya kesana, terus saya iseng-iseng tanya apakah ada yang namanya Farida, Bu Farida di sini. Ternyata dia langsung muncul. Lalu saya bilang, kamu masih ingat nggak sama saya? Saya bilang gitu, saya dulu tinggal di seberang. Terus saya menyebutkan nama kecil saya gitu. Terus bilang, lalu dia berteriak gitu. Terus dia bilang, kamu ya katanya waktu itu perginya cuma sebentar, ini balik-balik, ini kita sudah sama-sama tua. Jadi agak kayak kamu nih, kayak kesel banget. Terus habis itu saya diajak keliling ke rumahnya, diajak kenalan dengan cucunya, dengan anak-anaknya. Jadi
kami foto bareng. Wah, luar biasa sih rasanya. Tapi berarti Bu Farida pada saat itu nggak tahu kalau misalnya cerita tentang Enggak, dia kalian nggak tahu. tertuang di Jadi saya novel. waktu itu saya bilang akhirnya, saya tuh buat cerita tentang kita loh, tentang masa kecil kita ya. Emang ada yang bisa diceritain dari masa kecil kita? Ya adalah yang macam-macam tentang si But, tentang si Dul gitu. Oh iya Dul, dia bilang gitu. Ya Dul itu memang sepupunya Farida. Sayangnya waktu saya datang ke sana Dul sudah tutup usia, jadi kami nggak sempat ketemu gitu. Kalau But But pindah ke Mojokerto, tapi saya tanya alamatnya, Farida bilang nggak tahu, saya nggak ini. Saya bilang kenapa sih kamu kenapa nggak nyatat ininya? Istrinya galak. Terus kamu kata bilang gitu, bukannya kamu tuh selalu bisa mendapatkan apa yang kamu mau? Saya bilang gitu. Ya tapi harus ada yang punya katanya gitu. Lucu sekali, Farida tuh lucu banget. lucu banget sih Bu Reda. Selain pertemanan itu ya, yang salah satu berkesan buat aku adalah Pak Ma. Oh ya. Karena aku lumayan relate juga Bu Reda, karena papa dan mama aku dari kultur yang berbeda. Nah itu dulu pada saat Bu Reda dibesarkan dari kultur yang berbeda itu, seperti apa rasanya Bu Reda? Atau itu sesuatu yang bukan nggak terlalu matters ya? Ya ini adalah bokap nyokap aku aja gitu. Waktu itu sih nggak terlalu matters ya. Saya baru menyadarinya ketika sudah besar, ketika kami pindah ke Jakarta dan kemudian saudara-saudara ibu saya datang, saudara-saudara ayah saya datang ke rumah gitu. Pada saat itu saya merasa betapa berbedanya kedua orang ini ya gitu. Pada waktu kecil saya rasa ayah dan ibu saya membuat keputusan yang mungkin baik pada saat itu, yaitu keduanya tidak mengajarkan bahasa masing-masing kepada anaknya. Jadi mereka berdua bersepakat untuk memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi di rumah saya tidak berbahasa Jawa dengan ibu saya, dengan ayah saya, tapi saya berbahasa Jawa dengan Mbok. Dengan semua teman-teman saya berbahasa Jawa. Tapi begitu masuk rumah, ibu saya tidak akan menjawab kalau saya bicara pakai bahasa Jawa. Dia pura-pura nggak dengar aja gitu, nggak kenal bahasa itu, nggak kenal gitu. Terus waktu keluarga kami pindah ke Jakarta, ada adik-adik ibu saya datang. Nah pada saat itu tuh saya pertama kali saya mendengar, beberapa kali di Surabaya juga pernah kedatangan saudara, tapi tidak semasif di Jakarta yang banyak sekali yang datang, dan kemudian bahasa Sabu itu terdengar di setiap pojok rumah gitu ya, dan saya nggak ngerti apa-apa gitu. Tapi karena umur masih cukup kecil gitu, jadi lumayan bisa pick up bahasa itu dan bisa mulai ngobrol dengan om dan tante dan oma gitu. Kemudian ketika saudara ayah saya datang, mereka datang dengan bahasa Cina gitu. Saya buta sih itu, dan kayak nggak mengerti gitu bahasanya, dan ayah saya seperti tidak pernah berniat untuk mengajarkan itu kepada saya. Jadi ya saya merasa asing dengan bahasa ayah saya. Saya selalu bilang tuh kalau bapak saya sudah mulai bicara dengan temannya atau dengan adik-adiknya atau kakaknya atau sepupunya atau ponakan atau apa, saya selalu bilang Pak mulai cincong. Saya nggak tahu itu apa, kedengerannya kayak cincong gitu. Tapi di satu sisi pada satu waktu saya menyesal juga gitu, tidak mempelajari bahasa Pak ya. Itu. Berarti nggak ada kebingungan ya di masa kecil? Tidak ada. Itu karena parenting Pak Bu juga ya? Saya rasa ya, mereka memang sudah, saya pikir mereka sudah punya kesepakatan sebelum saya lahir kali ya. Nanti kalau punya anak kita akan dengan cara ini gitu. Dan mereka sangat moderat, liberal, semacam itulah gitu. Ketika jadi mereka santai banget dengan saya. Jadi saya boleh main dengan siapa saja, boleh main ke rumah Farida, ikut sembahyang, ikut ngaji gitu. Dan ibu saya tidak merasa itu satu hal yang aneh gitu. Dan ayah saya juga sama juga. Mungkin ibu bahkan ya, kalau ibunya Farida punya hajatan, apapun itu, mau
mereka kan orang Madura, sehingga Idul Adha itu pasti luar biasa heboh. Ibu saya tuh dari pagi sudah mangkal di dapurnya ibunya Farida, lengkap dengan membawa pisaunya dia, dan jadi dia udah seharian di situ masak bersama ibunya Farida dan ibu-ibu yang lain gitu. Salah satu tetangga kami seorang perempuan Indo, jadi keturunan Belanda, juga ada di situ ikut masak. Jadi rasanya pada waktu itu saya tidak merasa bahwa kami berbeda atau mereka berbeda, jadi santai aja. Tapi ketika pindah ke Jakarta, saya baru ngeh bahwa kami berbeda, kita berbeda ya dari mereka ya. Ini kok bisa begitu ya gitu. Tapi apa Bu? Apa yang ngebuat perbedaan lebih terasa di Jakarta dibanding Surabaya? Kalau perbedaan, saya merasa sejak anak-anak kecil itu, teman-teman sekolah saya di zaman SD itu sudah, ya ini menarik. Ketika saya di Surabaya, ada anak-anak tertentu yang kalau ngeliat anak Chinese atau keturunan Chinese pasti udah teriak, wah dasar asu Cino gitu, pasti gitu. Santai mulutnya ngomong kayak gitu. Waktu itu saya merasa bahwa kenapa sih di Cino-Cinoin dan di asu-asuin gitu ya, kenapa gitu. Tapi ya ayah saya tidak membahas itu, jadi saya pikir emang begitu kali ya, dan saya tidak terlalu berpikir jauh pada saat itu. Tapi ketika sampai di Jakarta, saya yang merasa bahwa saya Cina, masuk ke sekolah yang 99% siswanya adalah Cina, tiba-tiba saya dibilang Huana, pribumi. Kan saya jadi gimana ya ceritanya ya gini. Kok saya nggak sama kalian sih, kan kita sama nih, bapak saya sama sipit nih loh bapak kamu gitu. Jadi ternyata mereka pick up ibu saya yang kulitnya coklat, yang ini, jadi kayak tiba-tiba tuh perbedaan itu jadi tajam karena mereka betul-betul mengulang itu terus dan terus gitu. Jadi buat saya kayak mengganggu sih, agak mengganggu ya. Kalau saya nggak tahan ya pada waktu waktu saya kelas SD itu, perilaku saya sangat buruk sih. Saya gimana Bu? Saya kalau udah nggak tahan saya pukul teman saya sengkat kakinya gitu, saya cekik saya jambak gitu. Pokoknya sangat fisik gitu ya. Jadi kalau udah nggak sabar biarin aja. Jadi hampir setiap hari kalau mereka manggil saya dengan itu, saya pasti lawan. Saya akan pukul. Ada yang bajunya sampai lepas semua kancingnya karena saya perat gitu ya. Ibu saya pasti hafal bahwa bahwa saya pasti disetrap setiap hari. Setiap hari, karena selalu ada aja hal yang membuat saya marah dan saya nggak senang gitu. Respon ibu tapi gimana? Respon ibumu? Ibu saya waktu itu lebih kayak, kenapa lagi ini? Habis dia bilang gini, dia itu kayak merasa bahwa ya kalau orang mulai bicara soal rasis seperti itu gitu, sekarang saya melihatnya gitu, sikat aja gitu. Jadi ibu saya pun bukan orang yang penyabar ya. Jadi mungkin karena dari Indonesia Timur, yang kata orang matahari cuman berjarak 1 senti dari kulit kepala ya. Jadi kalau saya berantem tuh, ibu saya kayak bagus, lawan gitu. Jangan diam aja. Kamu nggak seneng kan digituin? Ya sikat, lawan gitu. Jadi dia kayak nggak masalah gitu dengan saya seperti itu gitu. Selama anak yang alasannya itu gitu. Jadi bukan saya yang mulai juga gitu. Jadi saya mempertahankan diri loh, ini judulnya. Oke. Tapi kalau main relate sebenarnya berbeda. Oh ya. Yang di kelompok A dikatain Cina, di kelompok lain dikatain malah lawannya gitu ya. Jadi kayak, jadi aku sebenarnya apa sih? Nah iya itu. Nah pertanyaan saya sebenarnya apa itu muncul pas sudah mulai pas SMP gitu, terutama pas waktu SMP. Iya. Jadi buat saya itu kayak, sebenarnya saya yang mana sih gini, maunya apa ya orang-orang ini ya, sangat buat saya tuh membingungkan gitu. Jadi jadi saya sering melihat-lihat, hitung-hitung gitu. Orang ini kalau saya bilang saya orang ini, saya orang Cina, dia akan berteman dengan saya nggak ya gitu. Jadi saya mulai meraba-raba gitu.
kadang-kadang kalau sedang malas gitu saya bilang aja suku apa gitu, saya sebut saya Manado, nah, tiba-tiba famnya apa ya elah nggak tahu deh ngarang gitu. Lucu banget. Iya saya suka ngerti, SMP tuh masa saya mengarang-ngarang saya orang apa gitu, jadi supaya berhenti percakapan tentang suku gitu. Dan menjadi anak Cina pada saat itu saya rasa tidak menguntungkan sih waktu itu ya. 70-an. Ya. Ya. Sebetulnya banyak yang bisa kita bahas dari situ. Tapi aku kayaknya akan mau lompat sedikit ke masa kuliah ya, Bu. Oke. Masuk UI. Juga bertemu dengan Ari Malibu. Ya. Almarhum Ari Malibu. Bisa diceritain gak, Bu? Akhirnya ada Ari Reda itu seperti apa? Itu adalah efek dari ospek yang berkepanjangan kalau menurut saya. Jadi saya adalah angkatan terakhir yang di ospek abis-abisan oleh fakultas, kakak-kakak senat fakultas. Jadi zaman itu ya harus nyanyi lah, harus apalah gitu. Saya berhasil melewati masa ospek tanpa pernah disuruh maju ke depan nyanyi atau apa gitu. Berhasil karena selalu taat. Tapi waktu inisiasi, saya nggak bisa lolos tuh karena siswanya sangat sedikit kan. Lalu kemudian datang kakak-kakak dari jurusan antropologi, dari arkeologi gitu sebagai korps diplomatik. Lalu harus punya tugas kelompok. Menurut saya tugas paling gampang buat saya nyanyi aja gitu ya, nyanyi yang lagu-lagu gampang lah. Ternyata itu diperhatikan oleh seorang senior saya yang bernama Pepeng, Verasta Subardi. Dulu tuh dia punya program TV Jari-Jari, mungkin ada yang masih ingat. Lalu dia bilang, kamu nanti nyanyi ya gitu. Saya merasa itu adalah bagian dari inisiasi perpanjangan ospek. Jadi ya udahlah gimana ya, kakak senior ya sudah oke. Jadi nyanyi, lalu dia bilang kamu tuh bagusnya duet. Sabar ya, nanti ya saya ketemukan dengan seseorang. Lalu ditemukan dengan seorang pria yang bernama Ari Malibu tuh di ruang senat. Terus Ari itu waktu itu asli cool banget, cuek banget gitu. Jadi saya sampai duduk nih, ini sebenarnya cita-citanya apa ya gitu, nih ngomong atau apa nggak tahu nih. Lalu dia bilang, si Pepeng bilang ini hari Selasa, pertunjukannya hari Kamis. Jadi kamu nggak mau tahu, kalian berdua harus bisa menemukan lagu yang bisa kalian nyanyikan bersama. Lalu Ari mulai dengan ya sudahlah, harus nyanyi dengan perempuan ini ya gitu. Dia mulai mainkan lagu ini tahu, nggak tahu. Lagu ini nggak tahu. Terus dia udah mulai kok lagu apa ya nggak tahu nih, orang taunya lagu apa ya, katanya bisa nyanyi tapi nggak semua lagu nggak tahu ya. Terus dia bilang, kamu tahu lagunya John Denver nggak? John yang dari Denver. Saya pikir ya, karena benar-benar saya parah banget lah, meskipun suka nyanyi tapi kosa musik lagu saya sangat miskin. Terus saya pergi nyari kaset, terus saya cari ada kasetnya John Denver, ada, terus pelajari terus saya bilang udah nemu ini, besoknya ketemu lagi dan dia bilang saya suka lagu ini, udah kita nyanyi itu, latihan terus nyanyi. Udah saya pikir selesai sampai di sana, tapi terus Pepeng bilang enggak, nanti kita minggu depan nyanyi di Pasar Seni. Lagu apa ya? Ari ngasih usul lagu ini Simon Garfunkel, Bee Gees-nya give your best to your friend. Lalu terus give my best to my friend, gitulah kira-kira. Lalu lagunya Junk itu jadi lagunya Paul McCartney. Lalu saya nggak tahu semua lagu itu. Lalu kami latihan. Saya pikir selesai juga nih, udah. Lalu Toto dia bilang, nanti kita nyanyi di Dies Natalis ya. Di Dies Natalis di panggung besar dong. Iya. Waduh, ya udahlah Red, nyanyilah gini. Terus yang saya nggak ngerti sebenarnya adalah kenapa sih waktu itu mau aja ya. Padahal kan bisa bilang enggak ya. Barangkali, tapi juga saya pikir-pikir, kalau saya pikir dan ingat lagi, menyanyi dengan Ari itu menyenangkan gitu. Jadi ada suara satu yang saya keluarkan, tapi dia bisa mengambil suara yang lain gitu. Atau suara dia suara satu itu saya bisa menciptakan suara dua atau suara yang lain. Jadi kayaknya
ini menyenangkan sekali gitu. Jadi itu Dan yang dia udah nggak sekul sebelumnya. dia udah lumayan bisa ngobrol, meskipun kadang-kadang kayak kita latihan ya di mana, di rumahnya Pepeng, oke. Tapi kamu yang bawa gitar, kenapa dia yang main gitar, kenapa saya mesti bawa? Jadi waduh, agak menjengkelkan lah masa-masa itu. Tapi saya tidak bisa melepaskan keasikan main nyanyi itu, dan dari situ terus nyanyi terus lama-lama kami terjerat di musikalisasi puisi, ditangkap oleh Pak Sapardi. Itu ceritanya gimana, Bu? Kenapa? Ceritanya gimana, Bu? Nah, waktu itu Pak Sapardi dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan masa itu Pak Fuad Hasan merasa bahwa puisi-puisi penyair Indonesia tidak terlalu dikenal oleh anak-anak mahasiswa masa itu, anak SMP, SMA. Orang-orang taunya cuma yang lama-lama aja gitu. Jadi yang baru-baru harus dikenal. Nah, dari situ dia membuat proyek musikalisasi puisi, memusikkan puisi. Salah satu yang diajak adalah AGS Arya Dipayana, Umar Muslim, yang AGS ini yang kemudian membuat lagu Aku Ingin. Ya. Kalau Umar Muslim yang membuat lagu Hujan Bulan Juni. Nah, lagu sudah dibuat, terus yang nyanyi siapa? Nah, ya kan tinggal nyari yang bisa dan gratisan, ya kan? Ya, Itu aja, yang kalau nggak nyanyi nanti awas loh. Kita kan ada urusan lain ini gitu. Jadi bagaimana bilang tidak ketika yang meminta adalah Pudek 3, ya kan? Ya, Pak Sapardi waktu itu Pudek 3. Jadi oke, nyanyi. Saya bukan pencinta puisi sama sekali. Saya nggak suka banget sama puisi, meskipun saya kuliah di Fakultas Sastra. Kenapa, Bu? Nggak ngerti. Karena bahasanya menurut saya terlalu ruwet gitu. Bilang daki terus bilang cinta aja repot banget. Bilang cinta aja. Kenapa mesti yang seperti apalah kayak misalnya Hujan Bulan Juni itu lama sekali saya baru tahu bahwa itu sebuah puisi cinta. Tak ada yang lebih tabah dari Hujan Bulan Juni, dirahasiakannya rasa rindunya kepada pohon berbunga itu. Nah elah, mau bilang kangen aja repot amat sih gitu. Saya merasa kayak, dan waktu itu adik kelas saya adalah seorang Mas Aji itu, AGS Arya Dipayana, adalah seorang penyair, karyanya muncul di mana-mana, dan dia waktu itu dekat dengan Neno Warisman yang waktu itu adalah seorang pembaca puisi terbaik, tiap kali lomba menang. Jadi saya suka kalau lihat dia, gimana sih kamu tahu ketika kata ini tangan kamu ke atas, ketika kata yang ini kaki kamu nendang-nendang, ketika yang ini kamu nangis, kenapa, bagaimana gitu. Dan buat saya tuh, saya tidak punya waktu ya mikirin itu. Jadi kecelakaan atau ini adalah karena bisa nyanyi, ketahuan bisa nyanyi, sehingga. Tapi kenapa kecelakaan itu bisa seindah itu, Bu? Maksud aku kan tadi Bu Reda juga bilang kan gimana caranya. Lalu gimana caranya, Bu? Pada awalnya saya nyanyi aja, yang penting nyanyi, meskipun waktu itu saya juga bilang ini lagu aneh-aneh banget sih gitu. Dari bawah naik ke atas kayak seperti Aku Ingin, buat saya itu lagu yang ya itu lagu yang menurut saya tidak biasa. Jadi waktu menyanyikannya kami langsung, saya sama Ari begitu dengar langsung bisa nemuin suara 1-2-nya. Karena kenapa bisa nemu 1-2-nya? Karena melodinya tuh betul-betul turunan. Jadi di bagian tertentu saya nggak sampai, saya akan ke bawah. Bagian itu Ari bisa naik. Jadi kami begitu terus. Lebih pada keamanan karena suaranya kayaknya amannya di sini, aku amannya di situ kayak gitu. Jadi kalau orang bilang, wah bisa begitu ya, saling melintir ya. Ya karena lagunya aneh sih. Jadi kayak gitu. Waktu itu saya hanya merasa bahwa lagu ini Aku Ingin Mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang disampaikan kayu kepada api yang menjadikannya abu, itu kayak bisa ruwet. Saya merasa itu sederhana gitu, masa itu tapi juga sekaligus ruwet. Lalu ya berarti lagunya kalau kayak begini aman lah gitu ya. Seperti itu saya baru mungkin memahami puisi lama setelah itu 2000 berapa ya 2005 kali, padahal itu proyek dimulai tahun 87 ya, berarti sekitar 20-an tahun. Ya. Bu Reda, menarik juga ya. Kayak karena saya merasa bahwa tugas saya menyanyi kan, ya udah nyanyi aja. Bahkan ada beberapa lagu pada satu masa saya menyanyikan dengan
ekspresi yang salah menurut saya. Oke. Jadi kan saya merasa kayak misalnya lagu di restoran, kita Aku suka berdua banget. saja duduk, aku memesan ilalang panjang dan bunga rumput, kau entah memesan apa, aku memesan batu di tengah sungai terjal yang deras. Saya ketika membaca itu, aku memesan ilalang panjang dan bunga rumput, di kepala saya tuh betul-betul harafiah aja. Ada orang iseng banget sih pesan bunga sama makan pesan bunga rumput dan ilalang panjang, apa nggak nyangkut ya gitu. Saya cuman yang saya nyanyikannya dengan goyang-goyang, kata-kata sembari geli-geli gitu sendiri gitu. Lama berikutnya baru pelajari bahwa kalau itu beneran di bunga rumput dan ilalang panjang gitu yang dipesan dan masuk, betapa menyakitkannya ya gitu. Terus ketika memesan batu di tengah sungai terjal yang deras, itu kan seperti sebuah halangan. Dia ada batu di situ, air itu jadi terpisah hanya karena ada batu di tengah sungai itu kan. Jadi bukan sesuatu yang lancar, yang nyaman, yang asik, yang romantis. Terus tiba-tiba jadi kayak temponya salah nih, terlalu gembira, harusnya lebih lambat gitu. Jadi mulai belajar untuk itu, jadi perlu waktu. Karena yang kita dengar kan yang di record kan, berarti itu di record di tahun? Yang di record kalau yang sekarang yang ada di Spotify itu yang sudah dengan pemahaman baru tahun 2015 ya. Dan pemahaman itu yang nggak ada di awal-awal. Nggak ada. Wah, kacau sekali. Jadi ada tahun satu lagu nyanyikan tahun 2005, kecepatannya tinggi sekali gitu, cepat sekali gitu. Terus bahkan di akhir-akhir tuh kamu bisa ketawa gitu karena berhasil menyelesaikan dengan kecepatan 80 km per jam itu. Kayaknya lucu banget ya, harus pakai sesak napas lagi gitu. Ternyata ketika dibaca lagi kami terlewat satu kata yang mencintaimu harus menjelma aku. Mu-nya tuh huruf besar. Ini bukan mu, M-U huruf kecil. Kalau mu tuh ya kita bisa lucu kata-kata begitu ya. Tapi ketika M-nya besar, ini kita ngomong soal pencipta kita. Dan gak mungkin kan kamu menyampaikan ini kepada yang menciptakanmu dengan asal dan cepat dan yang penting kelar gitu kan. Kamu harus pelan, ini seperti kamu mau berdoa gitu. Jadi salah. Ulang. Rekam ulang. Pemahaman itu ternyata membutuhkan waktu ya. Iya. Tapi Bu, ada dua orang yang berpulang berarti dari cerita itu. Iya. Ari Malibu dan Pak Sapardi. Kalau ngomongin Pak Sapardi Djoko Damono, itu kan terlalu jauh ya untuk aku. Aku hanya membaca dari tulisan-tulisannya ya Bu. Tapi Ibu punya kesempatan bertemu langsung, melihat langsung. Apa yang nggak banyak orang tahu Bu tentang Pak Sapardi? Pak Sapardi jago main gitar. Dia bahkan pernah punya band. Gitaris. Gitaris. Nyanyi juga nggak Bu? Enggak. Dia sangat suka jazz. Kemudian dia itu suka bikin speaker. Speaker, iya, bikin speaker untuk dicolok supaya lagu suara dari tape-nya kencang itu buat speaker dia buat sendiri. Karir awalnya adalah sebagai copywriter. Nah, jadi waktu Bapak pernah jadi copywriter sih bilang. Terus iya kan cari uang waktu itu susah ya. Terus saya bilang saya tahu sekarang kenapa puisi-puisi Bapak seperti itu. Karena Bapak sangat efektif. Kalau jadi copywriter kita harus efektif pakai kata. Kita nggak bisa berlebih-lebih karena kalau jadi iklan radio kita terikat pada durasi tertentu. Ketika kita menulis print ad, membuat iklan cetak, berarti kita terbatas pada tempat, pada space. Jadi emang harus efektif. Terus bilang, iya memang katanya gitu. Jadi gitu. Mas Sapardi ada suka bercanda-bercanda lucu-lucu gitu? Oh suka sekali. Jadi dia suka ngeledek gitu ya, suka kayak misalnya kalau saya suka kesana lalu saya bilang, Pak saya kayaknya pindah kerja nih. Heran ya gitu, kamu nih udah kayak kutu loncat, udah sedikit pindah, sebentar lagi pindah gitu. Nanti kalau ketemu lagi masih kerja di tempat yang kemarin gitu. Masih, oh ya mau berapa lama gitu. Dia suka
suka ngecek gitu. Terus dia suka kalau saya datang ke sana suka bawa makanan kesukaannya gitu. Jadi dia suka asinan Betawi gitu, yang sayur. Dia suka sekali. Jadi kami suka makan bareng gitu. Kalau soal kepenulisan, Bu Reda, ada petuah-petuah gitu nggak dari Pak Sapardi, atau baiknya tuh gini Bu? Enggak, saya nggak pernah berani bertanya sebenarnya sama dia. Takut. Nggak pernah kayak nih tulisan saya. Oh iya. Jadi aku nggak kebayang itu. Jadi saya kalau ada satu waktu itu buku pertama saya buat buku yang isinya hanya dialog. Ada 27 cerita, 27-nya dialog. Terus saya kirim ke penerbit, terus penerbitnya nggak ada yang mau ya, karena merasa bahwa kok nggak ada dialognya, cerita apa ini gitu. Ya sudah. Terus saya ke rumahnya Bapak di Ciputat, terus saya bilang, Pak, saya kan bikin kumpulan cerpen ya Pak ya. Terus saya kirim ke penerbit, terus penerbitnya nggak mau nerbitin. Oh ya, coba lihat, dia bilang gitu. Terus lihat, oh dia baca terus ketawa-ketawa gitu, gitu. Sebentar, gitu. Terus dia masuk ke kamar gitu, terus aku sudah kirim ke emailmu, apa Pak? Pengantar, aku yang bikin pengantar. Udah sana bawa ke penerbitnya, Wah serius? Iya udah sana gitu. Terus saya bawa ke penerbit yang lain gitu, penerbit langsung iya mari kita terbitkan gitu. Emang jadi dia bilang itu aman, kenapa orang-orang pada nggak mau nerbitin? Ya nggak tahu, tapi ya udah Pak, udah berkat pengertian Bapak yang menerbit, udah ada yang mau menerbitkan gitu. Kadang-kadang kalau saya iseng suka bikin tulisan gitu yang aneh-aneh gitu ya. Terus saya suka bilang, Pak ini ada teman saya bikin tulisan. Menurut Bapak gimana gitu. Nah, kalau dia tahu saya yang nulis, dia pasti bilang ape gitu atau wah piye kayak apa gitu, tapi nggak pernah mau komentar. Nah, kalau saya bilang ini teman saya gitu, dia bilang nanti bilang ke temannya ya, katanya gitu. Ini idenya bagus, tapi dia harus lebih hati-hati memakai kata atau memilih kata gitu. Coba lihat nih. Ini di satu kalimat ini ada 2 ini. Oh iya ya gitu. Terus yang ini nih coba nih, yangnya ada berapa? Coba hitung tuh, yangnya ada berapa? Ada 3 tuh. Buat apa sebanyak itu? Oh iya. Dipecah aja kalimatnya, bilang sama teman kamu. Ya Pak. Terus akhirnya maksudnya saya itu. Tapi nggak pernah bilang, diam aja gitu. Dia aja nggak pernah pelit dalam membagi ilmu. Jadi kadang-kadang kami datang siang-siang minggu ke sana. Terus dia sedang mengerjakan bahan kuliah atau bahan pelajaran apa gitu. Terus lalu dia membahas itu gitu. Jadi saya sih merasa kayak, aduh ini kayak kuliah nih. Benar-benar tangkap sebanyak-banyaknya, belajar gitu. Senang sekali. Wow, berhadapan langsung. Iya. Dengan Pak Sapardi. Tapi sebelum berpulang, kan pada saat itu aku lupa deh, Ari Reda kan juga sempat kayak lagi naik-naiknya, terus kayak lagu-lagu Pak Sapardi. Iya, kembali dikenal ya. Dikenal dengan berbagai puisinya, Aku Ingin, Di Restoran, dan lain-lain, Hujan Bulan Juni. Pada saat itu apa respon Pak Sapardi pada saat itu? Oh, dia sangat senang. Dia malah di sebuah acara di Asia Literary Festival, dia bilang, kalau bukan karena Ari Reda, mungkin Aku Ingin tinggal menjadi sebuah puisi yang dimuat di sebuah koran sore, di salah satu halamannya, dan orang tidak akan pernah tahu tentang puisi itu, dan juga mungkin puisi-puisi saya yang lain, dia bilang gitu. Jadi dia melihat bahwa apa yang kami lakukan dengan puisinya seperti membuat puisinya jadi lebih dikenal gitu. Iya. Oh iya ya. Iya Bu. Waktu sempat nonton di Synchronize 2016. Oh iya di Kemayoran ya. Iya. Itu apa ya? Magical. Oke Bu, jadi sudah membahas kelucuan-kelucuan di masa kuliah. Aku pengen langsung ke Nawila, soalnya banyak pertanyaan di kepala aku. Ibu sempat ceritain beberapa kali, trigger membuat Nawila sebetulnya adalah karena Soca ditanyakan oleh temannya tentang agama. Tapi pada saat ibu ingat masa itu, apa yang terpikir pertama kali?
saya merasa ada yang salah dengan cara orang tua, cara ayah ibu mengenalkan identitas pada anaknya. Saya merasa bahwa temannya Socha itu entah dapat apa dari ayah ibunya sehingga merasa bahwa dia hanya boleh berteman dengan mereka yang dengan teman yang sama, ya, termasuk sama agamanya gitu. Dan buat saya itu mengganggu banget buat saya. Saya tidak tahu loh agama saya apa waktu saya kecil gitu. Saya cuma tahu saya ke gereja dan saya tahu Farida ke masjid, keluarga Farida ke masjid, dia tiap sore mengaji. Tapi mungkin karena Farida bisa ke rumah menghias pohon Natal dan setiap hari Minggu pulang dari sekolah minggu saya pasti membagikan gambar kepada dia juga. Jadi mungkin tidak terlalu tegas gitu siapa dan bagaimananya kami ini. Jadi dan menurut saya itu baik-baik saja gitu. Menjadi hal yang mencemaskan karena saya pikir anak-anak harusnya bermain dengan siapa saja. Dan mencemaskan karena apa? Ide itu datang dari orang tua. Saya tidak percaya bahwa anak-anak itu bisa memikirkannya sendiri. Pasti mereka tidak punya pengalaman tentang itu. Tidak punya pengetahuan juga tentang itu. Jadi kalau sampai mereka mencetuskan bahwa kalimat bahwa kamu agamanya lain sama aku, jadi aku gak mau main sama kamu, itu bukan karya mereka, itu bukan hasil pemikiran mereka. Jadi itu mencemaskan buat saya. Kita kan orang Indonesia ya gitu, yang memang berbagai-bagai dan menurut saya itu harus dirayakan. Bukannya kita harus sama semua, satu rombongan ini satu warna, satu rasa, nggak bisa. Karena itu akan membuat kita jadi orang yang sangat membosankan menurut saya. Gitu. Betul, Bu Reda. Waktu itu jawab apa ke Socha, anak Bu Reda? Saya bilang kepada Socha, oh kita agamanya Kristen, ayahmu agamanya Islam, saya bilang gitu. Jadi kamu lihat, Mak bisa ngobrol sama Pak bisa ngobrol sama Mak, santai, nggak apa-apa, biasa aja gitu. Kalau misalnya dia tidak mau main sama kamu ya tidak apa-apa gitu. Kamu bisa cari teman yang lain, saya bilang gitu. Respon Socha? Oke. Dia bilang anaknya kan santai banget ya. Oh, oke. Gitu. Meskipun saya yakin sih dia sempat mikirin gitu kayak kalau anak itu lewat dia suka yang lihat-lihat gitu. Tapi karena temannya dia tuh nggak mau ngobrol lagi ketika tahu bahwa Socha agamanya. Jadi saya rasa Socha juga akhirnya menerima itu ya. Jadi kayak ya sudah main sama yang lain gitu. Dan itu men-trigger Bu Reda akhirnya menulis Nawila. Iya. Tapi trigger itu kan bisa jadi banyak output ya Bu. Akhirnya kenapa Ibu menulis Nawila? Iya, itu sebenarnya output pertamanya adalah sebuah artikel yang cukup panjang dan isinya marah-marah gitu. Ini kacamata orang dewasa. Yang saya merasa bahwa kenapa orang tua harus begini, kenapa ibu mengatakan ini, kenapa ayah mengajarkan anaknya begitu, ini nggak benar, bukankah kita dulu begini, panjang lebar dan penuh dengan kekesalan gitu. Sudah siap ditayangkan di blog. Terus tiba-tiba saya ingat, saya karyawan. Nanti kalau saya marah-marah, bos saya lebih kesel lagi ya. Nanti repot nih. Jadi ya udah deh cari jalan lain. Saya cari jalan memutar. Saya menulis. Saya ingat ibu saya dulu. Saya mau menggunakan ibu saya sebagai bahasanya untuk orang yang menceritakan bahwa kondisi zaman itu begini. Gitu. Okay. Tapi terus kemudian saya pikir lagi. Nanti orang bilang sombong kamu, emang ibu kamu sehebat itu emang ini. Terus saya pikir wah ini jangan deh, gak usah bawa ibu saya lah dia begitu. Akhirnya saya pikir jadi jalannya berputar sekali lagi. Jadi saya pikir gini aja deh, saya ambil pengalaman saya aja deh waktu kecil. Jadi cerita pertama yang saya buat itu adalah yang sore itu judulnya, yang dia pergi ke rumah Farida untuk mengaji itu. Kalau di film kelihatan Farida ayo gitu. Kalau pada aslinya Farida sudah terlanjur sibuk di dalam. Saya kesana ya karena teman saya di situ gitu. Saya kepingin ke situ gitu. Jadi dan ibu saya memang akhirnya melepaskan saya pergi ke sana karena kalau enggak saya rusuh pasti di rumah. Yang ngejar-ngejar, padahal sudah mandi ya, nanti kejar-kejar ayam, kotor lagi main di dapur berantakan.
ya ke sana gitu. Jadi udah ngobrol dengan ibunya Farida dan ibunya Farida mengizinkan, jadi ya berangkatlah saya ke sana. Jadi saya merasa bahwa pengalaman itu nempel dan saya ingat terus, dan saya rasa itu hal yang penting gitu. Karena dari situ saya lihat bahwa meskipun sejak kecil saya berada di rumah Farida, itu tidak mengubah apa-apa pada keimanan saya gitu. Jadi dan juga tidak mengubah apa-apa pada keimanannya Farida. Ketika Farida main ke rumah menghias pohon Natal, sesantai itu kami gitu. Jadi itu yang ingin saya sampaikan lewat tulisan di blog waktu itu. Saya rasa kalau saya menyampaikannya dengan cara seperti itu, menyampaikannya lewat kacamata anak-anak, mungkin orang-orang dewasa itu akan bisa kembali melihat, iya ya, saya dulu sesantai itu loh. Orang tua saya juga bisa serileks itu. Kenapa saya sekarang tegang banget ya dengan permainan, dengan anak saya bermain dengan siapa gitu. Jadi dari situ mulainya. Saya tayangkan di blog, lalu kemudian pindah ke notes-nya Facebook. Nah, sejak muncul cerita itu saya masukkan lagi cerita-cerita yang lain. Cerita kedua kalau tidak salah perkawinannya Mbak Tini itu. Itu karena baca cerita berita di koran tentang pernikahan Dini. Kemudian ada cerita-cerita yang lain tentang Farida yang tidak bisa bilang huruf R. Itu karena Socha tidak bisa bilang huruf R juga. Jadi saya ya itu terjadi di mana-mana kok, nak santai aja gitu, nggak apa-apa. Jadi nah itu mulai muncul di notes dan ternyata banyak yang suka respon lalu mereka bilang diterbitkan. Saya kan pemalas orangnya ya sebenarnya. Oh gitu Bu. Iya deh situ deh saya terserah lah gitu, kayak saya nggak punya upaya apa-apa dengan notes itu. Sampai ada teman yang mengumpulkannya dan saya bilang udah ayo kita buat ini gitu. Terus dia juga yang mencarikan ilustratornya. Teman saya namanya Enrico Halim. Dan dia ini mencarikan ilustrator dan langsung dapat Cecilia Hidayat. Terus saya bilang ini kita udah dapat penerbit? Enggak, belum, tapi yang penting ada gambarnya aja dulu. Oh baiklah, lalu dibuat gambar oleh Cecil. Gambar saya bagus banget gitu. Dan saya suka karena bukan gambar yang airbrushy gitu yang manis, matanya besar gitu. Enggak, udah pokoknya pakai bolpen ya. Cecil gambarnya pakai bolpen gitu. Saya bilang ya. Ketika itu jadi lalu mulai ditawarkan ke para penerbit, ternyata ada penerbit besar sekali yang naksir. Wah senang tentunya ya. Tahu-tahu tapi kemudian dia bilang tapi bab yang Ibu Tini tolong dibuang ya gitu. Kenapa? Saya bilang karena itu memperlihatkan bahwa anaknya melawan gurunya. Saya bilang nggak mau, saya mau itu tetap di sana. Kenapa? Karena saya ingin ngasih tahu kepada anak-anak bahwa orang dewasa bisa salah, bahwa guru bisa tidak mengerti, bahwa guru bisa tidak tahu apa-apa tentang anak didiknya. Dia nggak tahu bahwa anak yang dia ajari itu sebenarnya sudah bisa baca, sudah bisa nulis gitu, dan dia menyamaratakan, nggak respect pada anaknya. Saya mau itu tetap ada. Oh kalau begitu kami harus menampilkan pandangan khusus dari psikolog harus ini. Nggak usah deh, saya bilang itu. Saya tarik, tidak jadi terbitkan. Nah, lalu teman yang sama Enrico kemudian bilang kita pakai crowdfunding aja. Lalu terbit jadi crowdfunding. Setelah ini belum sama Posanto berarti? Belum. Itu tahun 2012 jadi terbitkan oleh Icon. Setelah cetakan kedua, saya bilang ya sudah, saya nggak kepingin kembali lagi ya kan, saya pemalas. Jadi ya sudah terbit kan ya udah. Saya mengerjakan yang lain aja. Gitu. Oh ini bukan kayak project ambisius? Enggak. Lalu kemudian ketika itu udah terbit 2 kali, penerbit yang sama yang besar itu kembali menghubungi, boleh nggak? Kami sudah menyiapkan gambar-gambar baru. Terus pas nggak bahagia gitu. Terus, tapi pada waktu itu juga bertemu dengan Messi dan Teddy di Posanta. Terus dia bilang, Mbak Rena ya yang buat ini ya. Rupanya buku itu sudah ada di toko buku dia dan dipajang. Jadi siapapun yang datang ke toko bukunya pasti bilang, baca buku ini gitu. Jadi pas ketemu penulisnya, kami berkenalan.
Lalu saya pada satu hari saya bilang, ada saya diajak untuk menerbitkan ulang. Tapi saya nggak bahagia, saya bilang gitu. Saya nggak bahagia dengan gambarnya, saya nggak bahagia dengan ini. Terus mereka bilang, kalau kami nerbitin boleh? Oh ya boleh. Udah, habis itu the rest is history. Lalu kemudian terbitkan oleh Posanta. Aku boleh ngomongin penulisan ya Bu? Boleh. Gimana tapi orang dewasa menulis cerita anak tanpa bias Bu? Maksudnya itu menurut aku butuh apa ya Bu? Imajinasi yang itu kan jauh ya Bu. Tapi bias orang dewasa tuh kadang suka kayak tergoda. Iya. Tergoda untuk menjadi orang kembali menjadi dewasanya itu ya. Sebetul-betulnya sih dari semua buku saya, Nabila adalah buku yang paling sulit dibuat. Untuk satu jilid, dari jilid 1 ke jilid 2 saya butuh 5 tahun untuk menuliskannya gitu. Memang ide ini akan jadi apa, cerita apa sudah nemu, tapi untuk menuangkannya saya memang butuh usaha ekstra banget. Saya mungkin agak beruntung karena saya punya soca yang saya bisa amati. Oh ngomongnya gini, oh kalau menyelesaikan masalah tuh seperti itu ya. Jadi mungkin apa istilahnya, unlearn, kembali melepas hal-hal yang sudah pernah saya pelajari. Jadi mencoba berpikir, kalau saya bertemu masalah, saya nggak ngerti cara menyelesaikan PR ini untuk pertama kali, apa yang saya lakukan ya gitu. Saya mencoba mengingat-ingat juga masa kecil gitu. Jadi saya beruntung juga ayah saya sangat suka memotret dan punya foto-foto yang tidak ada hubungannya dengan saya dan ibu saya, tapi kayak misalnya anak orang gitu siapa, terus di mana kayak toko es krim atau gereja yang sudah tua atau jalan atau siola atau apa, dia suka foto-foto itu sangat membantu. Kemudian saya rasa sangat membantu adalah menonton film-film lama, menemukan gaya bicara orang kayak apa zaman itu. Tapi saya rasa juga yang paling membantu adalah untuk menulis Nabila, saya merasa seperti orang lagi berenang gaya punggung. Jadi kan ceritanya majunya ke sana kan, ke sana. Kalau gaya biasa kan kamu nulis arahnya sana, kamu menghadapnya ke sana. Tapi ketika kamu belajar gaya berenang gaya punggung, kamu menuju ke sana, tapi pandanganmu ke sana. Jadi kamu harus untuk membuat cerita itu berjalan, kamu tetap harus di kepalamu tuh, di kepala saya tetap merasa bahwa 60-an, anak umur 5 tahun, bicaranya harus sederhana. Jadi saya harus terus mengingat zaman kecil tuh saya mainin apa ya. Zaman kecil tuh saya kalau berantem ngomongnya gimana ya. Anak saya kayak apa ya. Jadi itu yang harus saya ingat terus. Jadi saya nggak boleh tergoda banget. Bahkan memilih kata pun sangat berhati-hati. Jadi misalnya saya tidak, dalam ucapannya Nabila, kalimat langsungnya tidak akan pernah ada kalimat berawalan berakhiran sekaligus. Memberikan, nggak ada kata memberikan. Adanya aku kasih, aku beri, atau aku kasih kamu ya gitu. Saya nggak akan bilang kayak misalnya, saya tidak akan menggunakan kata-kata adjektif yang saya pikir tidak akan diketahui anak-anak. Misalnya kecewa. Bagaimana seorang anak umur 5 tahun tahu bahwa rasa yang ini nih, yang ditinggal pergi oleh ayahnya atau itu namanya kecewa. Nggak tahu. Dia cuma sedih aja. Atau mungkin sedih pun nggak tahu. Tapi dia rasa, aku nggak suka, aku tidak suka dengan rasa ini, aku tidak suka pokoknya. Nah, hal itu kan jadinya, ini idenya gini nih, tapi nyampeinnya makanya usia lama banget gitu. Jadi mencoba membuat itu jadi sederhana tanpa membosankan mungkin ya gitu. Tapi juga tetap mengupayakan supaya pesannya sampai. Misalnya kalau sempat nonton Nabila, ada aku kepingin hari ini dan besoknya lagi seperti hari ini. Aku ingin hari ini besok seperti begini terus gitu.
dia bicara itu pada awal, bagian awal. Tapi ketika di bagian akhir kalimat itu muncul lagi, tapi ketika segalanya sudah berubah. Nah, saya waktu itu bersama Rian ngobrol bahwa kita ingin menunjukkan bahwa perubahan itu tidak apa-apa dan menyenangkan. Tetapi tidak mungkin kita akan mendengar kata Nawila berkata, aku senang dengan perubahan ini. Nggak mungkin. Itu bukan anak kecil. Nggak mungkin. Atau misalnya ketika dia bertemu, kalau di buku misalnya bertemu dengan Dul misalnya, ketika bicara dengan Dul, terus Dulnya mak terharu, dia mau nangis karena melihat ternyata Dul itu santai aja sama kakinya gitu, dia mau begini, terus dia lihat maknya bilang kalau matanya kemasukan asap atau debu atau apa gitu. Dia apakah penting buat seorang anak tahu bahwa ibunya terharu? Enggak penting. Buat dia adalah sekarang fokusku adalah pada Dul. Bahwa ibunya seperti itu terharu, ya itu urusannya maknya aja gitu. Dia kan merasa bahwa matanya mak kelilipat gitu. Itu adalah struggle-nya mak. Tapi pada saat menulis itu kita harus tetap berdiri di titik yang bahwa kamu sekarang sedang menulis tentang Nawila. Udah nggak usah pikirin ibunya pengen nangis, ibunya terharu. Udah nggak usah. Stay di situ. Tahan terus. Wah, godaan ego. Itu melelahkan sumpah. Ego orang dewasanya kan ya. Iya. Lalu akhirnya mungkin agak lompat sedikit ke ketika akhirnya ini dijadikan sebuah film bersama Rian juga sebagai penulis. Nah, gimana tuh Bu? Mensiasati sesuatu anak ini menurut aku ya, selain Socha adalah anakmu, buku Nawila adalah anakmu yang kamu pikirin banget kan Bu? Gimana biar apa yang udah kamu craft tetap berjalan, rasanya tuh tetap sama gitu Bu? Iya, kami punya diskusi panjang dengan itu. Saya dan Rian punya diskusi yang lumayan panjang dan agak-agak kencang di beberapa saat gitu. Karena saya merasa bahwa saya menyampaikan pada Rian bahwa buku ini sudah dibaca oleh banyak sekali anak-anak dan jadikan buku bacaan wajib di banyak sekolah. Sehingga saya bilang kalau ini berbeda dengan bukunya, saya tidak bisa menjawab ketika mereka datang pada saya, kenapa filmnya begini gitu. Jadi marilah kita bersepakat untuk menjaga cara bicaranya Nawila, cara pandangnya, cara Nawila memandang dunia, memandang sekitarnya seperti itu. Jadi tahan gitu. Di awal-awal Rian datang dengan skenario, dengan cerita, dengan ide yang sangat menarik sebenarnya, seru. Tetapi saya bilang itu bisa jadi film yang lain dan judulnya bukan Nawila. Gitu. Jadi kalau mau Nawila, kita harus sepakat pada GBHN ini ya, garis besar haluan Nawila nih. Jadi jangan mungkin itu membatasi Rian. Di satu sisi mungkin membatasi, tapi di sisi lain saya rasa itu membuat dia justru sangat kreatif dan menemukan trik, menemukan gaya yang mengejutkan, yang asik, yang seru, yang membuat saya merasa bahwa aduh iya betul emang Nawila harusnya sama Rian gitu. Kayak gitu. Jadi hal-hal seperti itu saya lumayan bersikukuh di dialog, terutama ketika Nawila yang bicara. Juga ketika Mak bicara. Kenapa? Karena Mak dari Indonesia Timur dan itu tahun 60-an. Meskipun tinggal di Jawa selama bertahun-tahun, Mak tidak pernah berminat belajar bahasa Jawa. Saya juga gak tahu ya kenapa ya. Tiba-tiba kepikiran kenapa Mak saya gak ngomong bahasa Jawa. Jadi bahasanya harus hati-hati, cara penulisannya harus hati-hati. Dan itu tahun 60-an sehingga kita harus cukup jeli untuk tidak memasukkan kata misalnya jargon-jargon pada tahun-tahun sesudahnya, misalnya asoy, misalnya aje gile atau apa, itu nggak ada, itu tahun 70-an. Bahkan gemes.
Gemes tuh belakangan sih kalau menurut saya. Gemas mungkin, tapi gemes kayak saya waktu itu nggak. Saya bilang seingat saya kita tidak kenal kata gemes gitu. Jadi saya bilang hati-hati gitu untuk kayak gitu. Terus kebiasaan-kebiasaan hal-hal kecil seperti tahun-tahun 70-an gitu, ketika saya sudah di Jakarta tuh saya ingat kalau minum minuman botol itu pasti dalam botol pasti ada sedotannya. Tapi zaman saya di Surabaya kami tidak punya sedotan. Nah, jadi kemudian kayak di pasar gitu barang kacang hijau dan lain-lain itu tidak masuk ke dalam plastik karena zaman itu plastik barang mahal. Jadi masuk ke dalam kantong-kantong kertas yang di lem-lem itu. Hal-hal seperti itu saya lumayan strict. Terus akhirnya saya membuat semacam buku kitab suci buat tentang Nawila setebal 110 halaman, lebih tebal dari novelnya. Karena saya rasa saya kepingin banget gitu Rian terbantu gitu supaya daripada kamu repot mencari tahu ini sendiri sisi saya buatin aja jadi kamu bisa memikirkan yang lain gitu. Jadi ya gitu jadi lumayan. Mundur dikit Bu, karena ini lumayan strict ya. Ternyata Bu Reda. Tapi apa yang membuat Bu Reda merasa kayak oke, Visinema, oke, Rian Adriandi, kayak langsung klik gitu kan Bu? Ya. Kenapa Kak? Dan ada tawaran beberapa kali juga kan. Ini kan kayak sebenarnya ya kayak pattern yang sama ya. Pas buku ditawarin. Ya. Lalu sama Posanta. Nah kalau yang kali ini kenapa Visinema dan Rian Adriandi? Kenapa Visinema dan Adriandi? Kalau dengan Visinema saya sudah bertemu dengan Anggia dan Novia 2024. Waktu itu keduanya melamar Haina, buku Haina. Yang menarik waktu itu saya malah bilang, saya waktu itu bilang boleh mikir dulu nggak gitu, mikir. Saya nggak tahu mereka mau buat seperti apa buku itu ya gitu. Tapi saya bilang waktu ketemu kedua kali saya bilang iya boleh gitu. Nah waktu ketemu kedua kali dengan Anggia dan Novi saya merasa bahwa kedua orang ini ternyata sangat menyukai, sangat mencintai naskah, sangat mencintai cerita dan entah bagaimana ya, saya merasa keduanya sangat hangat gitu. Nah, waktu 2025 bulan Mei, Anggia mengajak saya ke Visinema bertemu. Di situ sudah ada Rian. Pertama kali saya bertemu Rian di situ. Kembali lagi tuh, entah bagaimana gitu, saya merasa kayak saya berada di keliling, di sekitar, di antara orang-orang yang begitu hangat dan sayang gitu, rasa apa ya, kayak dicintai gitu. Nah saya nggak tahu itu normal atau enggak ya, tapi rasa yang sama juga saya temukan ketika saya bersama Messi dan Teddy gitu. Waktu mereka bilang sama kami aja silakan gitu. Jadi nah ini juga begitu. Jadi saya langsung nggak pakai mikir. Rasa yang sama itu muncul lagi ketika bertemu dan ketiga orang ini gitu, ditambah Rian ya. Jadi wah ini saya nggak mikir waktu itu, saya bilang iya boleh. Mereka yang terus kemudian malah kaget, boleh beneran nggak pakai mikir, enggak boleh. Saya percaya pada rasa ketika kita pertama kali bertemu dengan seseorang. Ada orang-orang yang ketika kita bertemu kita langsung merasa kayak kita pernah ketemu dulu ya atau apa ya, kenapa bisa begitu dekat ya gitu. Nah bertemu dengan tiga orang ini rasanya seperti itu. Tapi ada juga kan orang yang ketika kita bertemu berkali-kali kita tetap merasa kayak saya mau mempertahankan jarak ini denganmu ya gitu. Ada yang kayak gitu kan, kayak kayaknya enggak ya gitu. Nah ya itulah yang terjadi dengan tawaran-tawaran sebelumnya. Ya, kehangatan itu. Iya kehangatan itu nggak dapat sama sekali. Ada yang melamar pertama kali lawar tuh tahun 2020 pas COVID. Mereka perusahaannya sangat cukup besar, tapi mereka bilang kami mau bawa Nawila ke tahun 2020 ya. Sehingga saya bilang, sehingga konsekuensi logisnya apa?
radio, adegan radio mau diganti apa? Saya bilang, kita ganti iPad. Oh nggak bisa. Jawaban itu membuat saya langsung nggak, ya, gitu ya. Dan yang lain-lain ada lagi lah ceritanya. Dan aku memuji Bu Reda dengan insting itu sih. Bu Reda, iya nggak sih Bu? Maksudnya, dan aku udah nonton ya Bu. Oh ya. Oh makasih. Jadi kayak pilihan-pilihan Bu Reda itu membuat yang benar Nawila ini menjadi apa ya, history yang bagus banget. Terima kasih. Kayak aku terakhir yang Bu Reda sama Rian dan anak-anaknya itu ada di sinema gitu, aku jujur aku kayak nangis Bu. Maksudnya tapi di titik itu tuh aku merasa kayak kumpulan orang-orang ini membuat karya dengan perasaan yang akhirnya nyampai ke perasaan kita juga. Dan itu kan sebenarnya adalah pilihan pilihan Bu Reda gitu loh, insting Bu Reda yang Bu Reda pakai untuk membuat karya ini dengan GBHN itu kayak terima kasih Bu Reda. Terima kasih. Terharu. Aduh, goosebumps. Gimana respon Bu Reda nonton film ini pertama kali, nonton Nawila pertama kali? Sangat senang, terharu banget. It's beyond my expectation. Karena saya merasa saya melihat betapa Rian sangat mencintai Nawila. Begitu juga dengan Novia dan Anggia gitu. Apa yang mereka lakukan buat Nawila luar biasa. Mereka bisa saja memilih setting yang mereka akan memudahkan pekerjaan mereka, yang bikin pekerjaan lebih cepat. Tapi mereka tidak memilih itu. Mereka memilih untuk membangun set rumahnya Nawila dengan begitu teliti. Sampai ke tiang-tiang jemuran itu. Saya gila banget sih, gila banget. Warna-warna yang dipilih. Saya tidak punya kemampuan visual yang seindah itu. Bayangan saya untuk Nawila jauh lebih sederhana dari itu. Bahkan mungkin agak monokromatik kali ya gitu. Jadi kayak ya, warnanya yang sangat datar-datar gitu. Tapi waktu Rian bilang, Bu Reda boleh apakah mengizinkan saya bermain gitu? Iya, boleh, silakan. Dia tanya satu, cat tembok rumahnya Nawila boleh tidak putih nggak? Oh boleh. Oke gitu. Wah begitu dilihat, oh iya nggak putih ya, dan wah berwarna-warna. Tapi saya sangat bersyukur juga bahwa saat itu saya bilang boleh gitu. Saya nggak ngebayang sih kalau saya memberi saran nggak harus putih. Aduh betapa dull, betapa membosankannya nih Nawila nanti ya gitu. Tapi dengan Rian bermain warna, memilih bunga-bunga, memilih barang-barang yang ada di kelasnya, itu menurut saya itu udah luar biasa, top notch. Gimana Bu Reda melihat Nawila, Farida, Dul, Bud live action gitu, nyata gitu, as a person ada bentukannya? Wah itu aduh, sangat senang dan sangat gembira dan hampir nggak percaya sih, karena mereka bisa betul-betul sedekat itu ya. Bahkan menurut saya Nawila, terutama Luisa itu, saya rasa anaknya bisa seperti ini mainnya ya gitu, yang kayak bagus banget ya gitu. Tapi mereka semua itu luar biasa. Bagus banget. Aduh terharu banget. Bagaimana ngelihat kan sebagai penulis saya tidak membayangkan sedetil itu ekspresinya apa gitu. Jadi ketika melihatnya saya gila bisa kayak begitu ya. It's really beyond my expectation. It's beautiful, so beautiful. Gila. Sampai saya kayaknya saya butuh satu kata sifat apa ya yang bisa menggambarkan ini semua ini, karena bagus aja jadi kurang gitu, indah kurang, terharu tuh bahkan kurang dalam rasanya, nggak bisa mau
Tahu ya. Magical? Ya, magical. Mungkin ya. Magical. Mungkin. Ya. Aduh. Ibu datang ke set. Ya, datang. Dari pengalaman itu, Bu, apa yang membuat Bu Reda melihat Rian Adriani sebagai sutradara dan mendirect anak-anak ini yang kayak, oh ini dia nih. Maksud aku, kan aku nggak ada di set itu, aku hanya melihat mediumnya, outputnya gitu. Ada cara Rian Adriani mendirect anak-anak ini yang ibu rekam dan kayak, oh ya, memang Rian orangnya. Kesabarannya luar biasa buat saya, menurut saya. Terus dia bisa mengarahkan anak-anak, menjelaskan hal-hal yang mungkin rumit gitu dari sisi istilah-istilah syuting, istilah pembuatan film itu dia bisa sampaikan dengan kata-kata yang sederhana. Itu menurut saya bukan hal yang mudah ya. Tapi sebetulnya keyakinan saya bahwa Nawila, proses pembuatan Nawila akan baik-baik saja justru datang jauh sebelum datang ke set, yaitu sehari sebelum reading, sebelum pembacaan yang menyeluruh, saya datang ke sana dan bertemu dengan Rian dan melihat dia bermain dengan 4 anak ini. Saat itu saya merasa bahwa ini akan baik-baik saja dan bahkan akan menyenangkan. Karena bagaimana dia berinteraksi dengan setiap anak, dengan bicara gitu, bagaimana dia ketika Luisa memanggil gitu, dia akan jongkok gitu, dia melihat Luisa di level yang sama, mata yang sama. Menurut saya itu udah, ini akan baik-baik aja. Dia menghargai teman-teman kecil ini dengan sangat ya. Jadi buat saya itu penting banget sih. Saya Anggia juga begitu, Novia juga. Terutama tapi melihat Rian, karena Rian yang pasti akan bertemu dengan mereka setiap hari gitu. Jadi buat saya itu sebuah gesture penting gitu. Ketika seorang dewasa bicara dengan anak-anak dan dia melihat ke bawah dan anak-anak harus mendongak. Saya merasa bahwa pada saat itu orang dewasa itu tidak menganggap anak-anak itu setara. Tapi ketika dia jongkok, dia turun dan matanya betul-betul satu level, saya tahu bahwa Rian menganggap anak ini setara dengan dia, ada respect di situ dan everything will be okay. Dan itu sebetulnya sama seperti Bu Reda dengan memerhatikan karakter-karakter ini dengan pada saat sesi penulisan, Bu, itu kayak sama, Bu, ya nggak sih? Maksudnya, oh iya ya. Rian tadi memperlakukan anak ini setara, dan mungkin ibu juga menulis Nawila dan lain-lain itu sama setaranya, jadi kerasa gitu loh. Aku juga bingung mau berkata-kata apa lagi, Bu. Terima kasih banyak Bu Reda. Aku boleh minta request satu, Bu? Boleh. Bu Reda sering membuat Heinak. Oh iya. Aku mau dong, Bu, digituin. Dan sekalian promosi juga untuk Nawila yang akan tayang 18 Maret 2026. Oke. Haina, tidak setiap hari kita menjalani hidup dengan mudah, dengan ringan. Tapi apapun itu, tetaplah berani. Tetaplah jaga gembira di hatimu. Nyalakan itu setiap hari. Karena dengan itu kamu akan bisa tetap tegak, maju, dan akan baik-baik saja. Jangan lupa menyaksikan Nawila mulai tanggal 18 Maret 2026 dan jadilah bahagia. Sebarkan rasa bahagia itu. Tidak hanya saja pada orang-orang terdekat, tapi juga pada siapapun. Terima kasih sekali lagi Reda Gaudiamo. Jangan lupa nonton Nawila 18 Maret 2026. Thank you guys. Thank you for watching. Semoga bermanfaat. Bye bye.